Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimita Wahidatul Faridah, NIM 190512040015 dari kelas Teknik Informatika 2019A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum FTP server. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari FTP server adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau disebut download, atau mengirimkan file ke server atau yang disebut dengan upload. Nah, FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Terdapat beberapa perintah dasar di FTP. Nah, perintah dasar FTP itu koneksi ke FTP server dari PC client. FTP adalah alamat FTP server untuk melihat direktori. Dir itu untuk mengupload file dari PC client ke server. Put nama file untuk mendownload file dari server ke PC client. Dan get nama file keluar dari koneksi FTP server. Langsung saja kita ke percobaan. Yang pertama, skenario. Nah, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Nah, skema jaringannya yang digunakan itu merupakan gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Nah, ini gambar dari simulasi jaringannya. Yang kedua, kita ke langkah percobaan. Langkah yang pertama yaitu membuat skema jaringan seperti gambar dan memastikan bahwa jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama dalam PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 434343.2. Kita coba cek. Nah, ini sudah nyambung. Kita coba ke PC4. Baik, lanjut ke laptop. Dan yang terakhir ke smartphone. Ya, ini sudah tersambung semua. Kita lanjut ke tahap kedua. Nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user password coba dengan successful seperti tampilan berikut. Kita ke FTP. Ini kita on kan.
semua, kita save. Yang ketiga, pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan strip pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Kita ke PC1, terus kita ke text editor, ini pesan, ini isi. Setelah itu kita save. Bener ya ini. Oke. Setelah itu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita coba. Nah, sudah. Setelah itu buat koneksi FTP server 434343.2 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Username coba, password coba, kita put. Put nah ini sudah tertransfer 23 bits. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Nah, baik kita dir, kita cari. Nah, ini sudah terupload pesan pc1.txt. Tahap yang ke-6, pada laptop kita bisa buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita.
sudah kita masukkan username dan password. Setelah itu kita dir. Nah, ini sudah ada pesan pc1.txt. Setelah itu kita unduh get pesan pc1.txt. Nah, sudah tertransfer complete. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu file yang sudah terdownload di laptop kita. Coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Kita buka, open. Nah, ini kita coba buka. Oke, nah ini tadi pesannya sama ya seperti yang kita masukkan tadi. Isi pesannya ini isi pesan dari PC1, berarti sudah selesai. Baik, selanjutnya saya akan melakukan praktikum mail server. Tujuannya yaitu memahami fungsi mail server, mengenal protokol mail server, mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Dari segi pengertian, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Nah, mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Ada fungsinya mail server, yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Langsung saja kita ke percobaan. Yang pertama ke skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Langkah 2 percobaan. Pertama, kita buat skema jaringan seperti gambar dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone tersambung dengan DNS server 333333.1 dan mail server 434343.4. Baik, kita pastikan PC1, PC4, laptop, dan smartphone tersambung dengan DNS. Baik, sudah tersambung. Kita ke PC4.
mohon maaf, tidak 434.3.1, tapi kita ke 4. Nah, ini sudah tersambung. Setelah itu ke laptop. Sudah tersambung juga, tinggal ke smartphone. Baik, sudah tersambung semua. Kita lanjut ke tab selanjutnya. Tambahkan entry dns.com pada DNS server seperti gambar berikut. Kita ke DNS, mana DNS ini? Nah, ini kita gunakan nama mailku.com, tipenya arecord, addressnya 434.343.4. kita save. Selanjutnya pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita ke PC1 dan laptop. Kita nslookup mailku.com. Nah, ini sudah. Selanjutnya ke laptop, nslookup mailku.com. Nah, sudah terjawab. Selanjutnya pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar. Kita ke mail server. Gmail. Nah, kita buat 2 user 1 dan user 2. Setelah itu pada PC1 kita configure aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 atau PC1 ke user 2 atau laptop 2. Kita ke PC1, email, configure mail. Nah, ini user 1 untuk namanya, email addressnya, incoming mail server, outgoing mail server, username user 1 dengan password user 1 juga. Kita save. Kita kirim email ke user 2. Setelah itu kita configure aplikasi mail client dari laptop
dan coba klik tombol receive seperti gambar. Kita beralih ke laptop, email, receive. Nah, ini sudah terkirim ke user 2. Kita bisa balas, terima kasih, sudah diterima, send. Kita buka lagi dari PC 1. Nah, sudah terkirim ke user 1. Jadi ini sudah berhasil. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.